Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jadi pagi hari ini kita ada di daerah Sadang, Purwakarta. Dan pada pagi hari ini kita akan sampaikan review tentang kondisi kegiatan pola tanam yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, tepatnya lokasi ini adalah di belakang Hotel Harper Aston Purwakarta. Nah, baik di depan kita ini adalah tanaman padi, dan di ujung sana itu adalah kebun campuran, dan di beberapa kita temukan jenis-jenis pohon, hutan, dan tanaman tentunya. Dan pada pagi hari ini kita bisa lihat ini tanaman padi di depan kita ini, yang mana tumbuh dengan baik, subur, dan berwarna hijau, dan ini menunjukkan bahwa tanaman padi yang di depan ini tercukupi nutrisinya. Demikian juga kalau di depan ini kita temukan buah maja. Jadi buah maja ini adalah buah yang ditanam, atau bukan ditanam, maksudnya adalah di mana dulu Mahapati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit itu pernah bersumpah, salah satunya dia tidak akan makan buah maja. Jadi buah maja itu sangat pahit, dan kita kenal namanya Sumpah Palapa, di mana isinya adalah mempersatukan wilayah Nusantara. Jadi Nusantara. Baik, kita kembali lagi. Ini adalah tanaman padi yang ditanam, jadi hampir mirip dengan yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Dan kita bisa lihat ini tanamannya menggunakan sistem terasiring. Walaupun di sini kita bisa lihat tidak begitu curam, dan ini di posisinya padi ini di lembah. Kenapa di lembah? Karena dia membutuhkan air. Jadi air ini dari air sebelah bagian atas sana. Nah, ini di atas itu ada gedung. Nah, itulah Hotel Harper Aston itu. Nah, kemudian tanaman padi ini akan dipanen kurang lebih sekitar 100 hari atau sekitar 3 bulan lebih. Dan ini menunjukkan ini tanaman kurang lebih hampir sekitar berumur 1 bulan. Nah, ini tanaman ini adalah tanaman yang sangat membutuhkan air. Nah, air itu tentunya dia akan tersedia dengan baik apabila di bagian atasnya tutupan vegetasinya itu baik. Salah satunya adalah hutan. Nah, hutan itu adalah salah satu bagaimana kenapa hutan itu perlu kita jaga, kita lestarikan, karena dia akan menjaga sistem tata air. Jadi kalau ada hujan, dia akan resapkan air itu, kemudian dia tampung, kemudian dia akan alirkan. Jadi pada musim hujan dia akan menampung air, nanti saat tidak turun hujan akan dikeluarkan dalam bentuk mata air. Itulah kenapa keberadaan hutan itu sangat penting, karena memang diperlukan untuk menjaga stabilitas atau kecukupan air dari segi waktu maupun dari segi jumlah kualitas dan kuantitas dari air. Nah, jadi keberadaan, artinya ini depan kita ini adalah di samping memang harus diperbaiki tentang bagaimana tanah itu supaya subur, tanaman sudah tetap baik, tetapi juga kebutuhan air, kebutuhan iklim yang sehat itu juga sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Jadi hutan itu yang baik tentunya seperti depan ini kan ada berstrata, itu ada jenis ada yang pohon kersen, kemudian ada sengon, ada mahuni, ada jati, dan seterusnya. Dan pola itu memang yang baik, hutan bagi itu semakin dia tercampur. Jadi hutannya makin heterogen. Hutan makin heterogen, maka air itu akan tersedia dengan
baik. Jadi sistem tata airnya, menjaga lingkungannya lebih baik. Demikian juga kalau hutan itu dia homogen, satu jenis, biasanya dia akan memiliki strata yang satu lapis saja, dan itu tidak baik untuk sistem tata air. Jadi keberagaman jenis, keberagaman umur itu menjadi penting untuk menghasilkan air. Nah, kalau misalnya di bawah ini tanaman padi ini seumur. Nah, ini kalau sudah seumur ini, kenapa dia seumur ini? Yang dipentingkan adalah produksinya. Jadi produksi itu kalau dia seumur, maka mengelolanya lebih mudah. Misalnya dari mupuknya, kemudian manennya. Nah, kalau hutan padinya umurnya beda-beda kan sulit manennya. Jadi kalau seumur bisa dipanen semuanya, kemudian diganti lagi, tanam lagi, seperti itu. Jadi kenapa ada perbedaan antara tanaman pertanian dengan tanaman kehutan. Kalau tanaman kehutanan, karena dia konsep keperluannya untuk menjaga ekosistem, menjaga keragaman yang harus baik, maka dia harus beragam. Semakin beragam itu semakin baik, ekosistemnya semakin stabil. Nah, demikian juga kalau tanaman, tapi produksinya di situ untuk terkait hasil yang langsung, tentunya dia ada juga misalnya di tanaman di bawahnya tanamin sejenis garut, kapulaga dan sebagainya, bisa menghasilkan, tetapi produksinya tentunya akan kalah dengan kalau tanamannya itu homogen seperti ini, padi ini. Itulah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Di mana yang lebih baik? Tentunya semuanya baik. Padi juga baik dengan karakter yang homogennya untuk menghasilkan produksi yang tinggi. Hutan juga baik, dia akan menghasilkan air yang bersih, yang cukup, yang dimana setiap hari kita tentunya tidak bisa hidup tanpa air, demikian. Tapi kita bisa puasa beberapa hari, tetapi untuk makanan, tapi kalau untuk air tidak bisa. Jadi air itu mutlak harus ada. Jadi dua-duanya sama pentingnya. Demikian melaporkan dari Purwakarta, Sadang. Terima kasih atas dukungan selama ini terhadap konten kami, sehingga konten kami terus tumbuh berkembang hingga saat ini. Dan kami sampaikan untuk selalu dukung dalam bentuk komen, saran, subscribe, dan like. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.